Demikianlah menurut riwayat Al-Aufi, Said bin Jubair, Said bin Mabad, dan diriwayatkan oleh Hakim yang dalam Mustadraknya, artinya kitab koleksi hadis yang disusun oleh Hakim Al-Naisaburi. Riwayat keterangan ini sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadis marfu yang mirip dengan riwayat tadi. Menurut Mujahid, kalimat itu ialah, "Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau dengan memujimu. Robbi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pengampun. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Maha Suci Engkau dengan memujimu. Robbi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang." Dan firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang," artinya Dia menerima tobat orang yang bertobat dan kembali kepadanya, dan ini merupakan bagian dari kasih sayangnya kepada hambanya. Kami berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Ayat 38. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ayat 39. Allah Ta'ala berfirman memberitahukan tentang peringatan kepada Adam, Hawa, dan Iblis. Yaitu, ketika Allah menurunkan mereka dari surga bahwasannya akan diturunkan kitab-kitab, akan diutus para rasul, penjelasan dan keterangan. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni menerima kitab yang diturunkan dan menyambut para rasul yang diutus, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka, ihwal perkara akhirat yang akan mereka hadapi, dan tidak pula mereka bersedih hati, karena tidak meraih beberapa kehidupan dunia. Hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Surat Taha, ayat 123. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, yakni mereka dijadikan kekal di neraka, tanpa batas, dan tidak dapat menyelamatkan diri. Berkaitan dengan hal itu, Ibnu Jarir menampilkan sebuah hadis dengan sanad yang bersambung-sambung hingga Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Adapun ahli neraka, yaitu para penghuninya, mereka tidak hidup atau mati di dalamnya. Namun ada juga orang-orang yang ditimpa neraka karena kesalahan mereka. Lalu Allah mematikan mereka dengan hebat hingga mereka menjadi seperti arang, lalu diizinkan untuk mendapat syafaat, pertolongan." Muslim. Muslim meriwayatkan hadis yang senada dari Syubah bin Abi Salamah. "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadakulah kamu harus takut, tunduk." Ayat 40. "Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, serta janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa." Ayat 41. Allah Ta'ala mengingatkan kepada Bani Israel melalui seruannya, "Hai Bani Israel," yang berarti hai hamba yang saleh lagi taat kepada Allah, jadilah kamu seperti nenek moyangmu dalam hal menaati Allah dan mengikuti kebenaran. Hal ini, seperti Anda mengatakan, "Hai anak saleh, jadilah kamu orang yang mulia seperti ayahmu." Singkatnya, hai Bani Israel, berimanlah kepada Muhammad, jadilah kamu sebagai pengikut kebenaran yang dibawanya kepadamu. Israel ialah Yakub.
Ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, yakni nikmat keselamatan dari perbudakan Fir'aun, terbelahnya batu, turunnya mana, makanan manis sebagai madu, dan salwa, burung sebangsa puyuh, dan sebagian kamu diutus sebagai rasul dan nabi. Dan penuhilah janji kamu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Yakni, penuhilah janji kamu yang telah ditetapkan kepadamu dalam Taurat, yaitu janji untuk mengikuti Muhammad. Jika kamu memenuhinya, maka aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu dengan melenyapkan dosa atas kesalahan yang sebelumnya kamu lakukan dan memasukkanmu ke dalam surga. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut. Yakni, takutlah hanya kepadaku semata. Allah berpindah dari targhib kepada tarhib. Memotivasi dan menakut-nakuti dengan azab yang telah diturunkan kepada nenek moyangnya terdahulu yang telah mereka kenal. Lalu Allah menyeru mereka dengan memotivasi dan menakut-nakuti, agar mereka kembali kepada kebenaran dan mengikuti Muhammad. Dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan yang membenarkan apa yang ada padamu. Maksudnya, berimanlah kepada Al-Quran yang mengandung keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya seperti keimanan yang terkandung dalam kitabmu, yaitu Taurat, yang di dalamnya kamu menemukan tulisan Muhammad dan kamu diperintahkan supaya mengimaninya, menolongnya, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, artinya jangan menjadi orang Bani Israel pertama pada zaman itu yang kafir terhadap Al-Quran. Yang dimaksud adalah Yahudi Madinah sebagai orang Yahudi pertama yang menerima Al-Quran, namun ternyata mereka bukanlah yang pertama karena ternyata kaum musyrik Arablah yang pertama kali kafir kepada Al-Quran. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Yakni, janganlah kamu menukarkan keimanan terhadap ayat-ayatku dan pembenaran kepada Rasulku dengan dunia dan syahwatnya, karena ia merupakan perkara yang sedikit lagi fana. Abdullah bin Mubarak pernah berkata mengenai firman Allah Ta'ala, harga yang murah, ini, yang ia artikan dengan harga dunia yang sedikit. Maksudnya, kamu menukarkan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa keimanan dan pengamalannya dengan apa yang terdapat di dunia berupa kemegahan yang menarik, temporer, dan harta yang fana. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Takwa ialah beramal karena taat kepada Allah dengan mengharapkan rahmat-Nya berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah. Hendaknya kamu meninggalkan kemaksiatan berdasarkan petunjuk cahaya dari Allah pula dan karena takut terhadap siksanya. Maksud ayat ini ialah sesungguhnya Allah mengancam Bani Israel yang secara sengaja menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebalikannya, dan menentang Rasulullah. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang benar itu, sedang kamu mengetahui. Ayat 42. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ayat 43. Allah Ta'ala melarang dua hal penting, mencampur adukan kebenaran dan menyembunyikannya. Dia menyuruh mereka agar tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, tetapi supaya menampakkan kebenaran secara jelas. Yakni, janganlah kamu mencampur adukan keyahudian dan kenasranian dengan keislaman, padahal kamu mengetahui bahwa keyahudian dan kenasranian itu dikembangkan menuju kepada bid'ah. Sedangkan, Islam merupakan agama benar. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran di sini ialah perbuatan kaum Yahudi yang menyembunyikan pengetahuan mereka tentang Muhammad. Dan apa-apa yang dibawanya, padahal mereka menemukan nama itu tertulis dalam Taurat yang ada di hadapan mereka. Dan dirikanlah sholat. Maksudnya, suruhlah mereka mendirikan sholat. Suruhan ini disampaikan setelah beriman kepada beberapa penjelasan yang dibawa oleh Muhammad dari Rabb-Nya, karena sholat tidak sah tanpa keimanan. Demikian pula halnya dengan zakat, syaum, dan haji. Keimanan kepada risalah Muhammad merupakan landasan segala amal. Dan tunaikanlah zakat,
yakni suruhlah mereka membayar zakat yang diserahkan kepada Nabi, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, artinya hiduplah Nabi bersama kaum mukmin dalam berbagai amal mereka yang paling baik dan paling sempurna, yaitu sholat. Sholat dalam penggalan ini berimplikasi untuk dilakukan secara berjamaah, yakni, sholatlah bersama jamaah. Banyak ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil yang mewajibkan sholat berjamaah. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab? Maka tidakkah kamu berpikir? Ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, "Hai kaum ahli kitab, apakah kamu pantas menyuruh manusia berbuat berbagai macam kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, yaitu tidak melakukan apa yang kamu perintahkan kepada orang lain? Padahal, kamu membaca Alkitab dan mengajarkan kandungannya kepada orang yang terbatas pengetahuannya mengenai perintah-perintah Allah. Apakah kamu waras? Apa yang telah dilakukan oleh dirimu sendiri sehingga kamu bangun dari tidurmu dan melihat dari kebutaanmu?" Demikianlah, Allah mencela ahli kitab dengan ayat ini, "Mengapa kamu menyuruh manusia kepada kebajikan dan kamu melupakan dirimu sendiri, sedang kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir?" Karena mereka menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan, sementara dirinya sendiri tidak melakukannya, maka mereka pantas menerima celaan dari Allah. Tujuan ayat ini bukan hanya mencela mereka karena menyuruh kepada amal ma'ruf sedang mereka sendiri meninggalkannya, namun karena mereka meninggalkan amal ma'ruf itu sebab hal itu merupakan kewajiban setiap individu yang mengetahuinya. Akan tetapi, hal yang wajib dan utama bagi seorang ulama ialah dia melakukan beramal ma'ruf dan memerintahkannya kepada orang lain, dan tidak menyalahi mereka, sebagaimana Nabi Syuaib berkata, "Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanyalah aku kembali." Surat Hud, ayat 88. Uraian di atas bukan berarti apabila seorang ulama melakukan kemungkaran, misalnya, ia tidak boleh melarang orang lain berbuat kemungkaran yang dilakukannya. Malik berkata dari Rabi'ah bahwa dia mendengar Said bin Jubair berkata, "Apabila seorang tidak menyuruh kepada amal ma'ruf dan tidak melarang kemungkaran hingga pada dirinya tidak ada perkara apapun, niscaya tidak akan ada seorang pun yang menyuruh kepada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran." Malik berkata, "Benar demikian, tapi siapakah orang yang pada dirinya tidak ada perkara apapun?" Saya, Ibnu Katsir, berpendapat bahwa perbuatan itu dicela karena meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan sebab dia mengetahuinya dan menyalahi pandangannya. Adalah tidak sama antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, ditemukanlah beberapa hadis yang mengancam perbuatan tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Pada malam aku diisrakan, aku melihat suatu kaum yang mengguntingi lidahnya dengan gunting yang terbuat dari api." Dia berkata, "Aku bertanya, siapakah mereka itu?" Mereka menjawab, "Kaum itu adalah para penceramah umatmu dari kalangan ahli dunia, yaitu yang menyuruh manusia berbuat kebajikan, namun mereka melupakan diri mereka sendiri, padahal mereka membaca Alkitab. Tidakkah mereka berakal?" Imam Ahmad meriwayatkan, melalui sanad dari Abi Wail, dia berkata bahwa Usamah mendengar Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat akan ditampilkan seseorang, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian ususnya terburai, dan ia berputar di neraka mengitari ususnya itu seperti keledai mengitari batu penggilingan. Lalu penghuni neraka mengelilinginya seraya bertanya, 'Hai Fulan, apa yang telah terjadi pada dirimu? Bukankah dahulu kamu suka menyuruh kami kepada amal ma'ruf dan melarang kami dari kemungkaran?'
Si Fulan menjawab, dulu aku menyuruhmu kepada amal ma'ruf namun aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarangmu dari kemungkaran, tetapi aku malah melakukannya. Bukhari dan Muslim. Dan Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam biografi Al-Walid bin Uqbah, dari Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya sekelompok ahli surga melongok kepada kelompok penghuni neraka. Mereka bertanya, mengapa kalian masuk neraka? Demi Allah, kami tidak masuk surga kecuali karena apa yang telah kami pelajari dari kalian. Ahli neraka menjawab, dahulu kami hanya berkata, tapi tidak berbuat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat 45, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat 46. Allah Ta'ala menyuruh hambanya, terhadap apa yang mereka dambakan dari kebaikan dunia, untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Ibnu Abi Hatim berkata dengan sanad yang berangkai hingga Umar Ibnul Khattab, sabar itu ada dua, sabar ketika mendapat musibah adalah baik, dan lebih baik lagi adalah bersabar dalam menahan diri dari mengerjakan apa yang diharamkan Allah. Ibnu Mubarak berkata dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, sabar ialah pengakuan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya, mengharapkan ridho Allah semata dan pahalanya. Kadang-kadang seseorang bertahan dengan gigih dengan menguatkan diri, dan tidak terlihat dari dia kecuali kesabaran. Adapun firman Allah, dan sholat, dikarenakan sholat merupakan penolong utama bagi keteguhan suatu perkara. Dari Hudzaifah ibnul Yaman dikatakan, apabila Rasulullah ditimpa oleh suatu perkara yang hebat, maka dia menjadikan sholat sebagai penolong. Dari Ali dia berkata, menurut penglihatan kami pada malam perang Badar orang-orang pada tidur kecuali Rasulullah. Dia sholat dan berdoa hingga subuh. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanadnya yang sampai kepada Uyainah bin Abdurrahman, dari ayahnya bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya ihwal kematian saudaranya yang bernama Katsam, ketika Uyainah dalam perjalanan. Kemudian dia membaca Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Uyainah menepi dari jalan lalu berdiam. Kemudian, dia sholat 2 rakaat dan melamakan duduknya, kemudian dia bangkit menuju kendaraannya sambil berkata, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibnu Jarir berkata, makna ayat ini, hai para pendeta dari kalangan ahli kitab, jadikanlah penahanan dirimu dalam ketaatan kepada Allah dan pendirian sholat yang mencegah dari perbuatan keji, mungkar, dan mendekatkan kepada keridhaan Allah sebagai penolongmu. Sesungguhnya melaksanakan hal itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni yang tawadu, dan konsisten menaatinya karena takut kepadanya. Yang jelas, meskipun ayat itu merupakan perintah dalam redaksi yang memperingatkan Bani Israel, namun yang dimaksud bukan mereka semata-mata. Ayat itu mencakup mereka dan orang-orang selain mereka. Wallahu alam. Firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat ini menyempurnakan penjelasan ayat sebelumnya. Maksudnya, sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Yakni, mereka mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepadanya pada hari kiamat, ditampilkan dan dikembalikan kepadanya. Segala persoalan mereka dikembalikan kepada kehendak Allah. Dia menghukumi persoalan itu menurut kehendaknya berdasarkan keadilannya.
Oleh karena itu, tatkala mereka meyakini adanya hari kembali dan pembalasan, maka mudahlah bagi mereka untuk melaksanakan berbagai ketaatan dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Adapun firman Allah, mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Menurut Ibnu Jarir dari Mujahid bahwa setiap zan, dugaan, dalam Al-Quran berarti yakin. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa zan itu berarti mengetahui. Ibnu Katsir berkata bahwa dalam kitab Sahih dikatakan, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba pada hari kiamat, bukankah aku telah mengawinkanmu? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah menaklukkan bagimu kuda dan unta? Membiarkan kamu memimpin dan menggemblanya. Hamba menjawab, benar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan bertemu denganku? Dia menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, hari ini, aku pun akan melupakanmu sebagaimana kamu dahulu melupakanku. Penafsiran mengenai hal ini secara luas akan dikemukakan dalam penafsiran, mereka melupakan Allah, maka dia pun melupakan mereka, insya Allah. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan bahwa aku telah mengunggulkanmu atas segala umat. Ayat 47. Allah mengingatkan Bani Israel akan nikmat yang dahulu diberikan kepada nenek moyang dan para pendahulu mereka. Yaitu nikmat keunggulan mereka berupa pengangkatan sebagian mereka menjadi Rasul, penurunan Alkitab, dan mengunggulkan mereka atas umat lain pada zamannya, sebagaimana Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan, kami, atas bangsa-bangsa. Surat Ad-Dukhan, ayat 32. Abul Aliyah berkata, mereka mendapat keunggulan, melalui kerajaan, para Rasul, dan kitab-kitab, atas umat-umat lain pada zamannya. Karena pada setiap zaman ada umat yang unggul. Diriwayatkan dari Mujahid dan dari yang lainnya bahwa ayat di atas harus ditafsirkan seperti itu, karena umat ini, yakni umat Islam, lebih unggul dari Bani Israel berdasarkan firman Allah tentang umat ini, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Surat Ali Imran, ayat 110. Makna ayat di atas tidak boleh dibelokkan untuk mengunggulkan Bani Israel atas umat-umat lain, baik yang sebelum maupun sesudahnya. Ibrahim yang ada sebelum mereka adalah lebih unggul dari segenap nabi terdahulu. Tetapi Muhammad yang lahir setelah mereka adalah orang yang paling unggul atas semua makhluk, junjungan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat, salam, dan berkah Allah semoga dilimpahkan kepadanya. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu, seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit, dan, begitu pula, tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ayat 48. Setelah Allah Ta'ala mengingatkan mereka akan berbagai nikmatnya, maka peringatan itu disambung dengan ancaman lamanya kemurkaan dan azab yang akan menimpa mereka pada hari kiamat. Allah berfirman, dan jagalah dirimu dari azab suatu hari, yakni hari kiamat, pada waktu seseorang tidak dapat membela orang lain walaupun sedikit, yakni seseorang tidak dapat mengandalkan orang lain. Penggalan itu seperti firman Allah Ta'ala, hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat, pula, menolong bapaknya sedikit pun. Surat Luqman, ayat 33. Ini merupakan kondisi yang sangat sulit, yaitu tiap-tiap anak dan bapak tidak dapat saling membantu sedikit pun. Dan tidak akan diterima syafaat, yakni dari kaum kafir sebagaimana Allah berfirman, maka tidaklah berguna bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Dan firman Allah, tidak akan diambil tebusan untuknya, sebagaimana juga firman Allah,
sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Surat Ali Imran, ayat 91. Firman ini ditafsirkan oleh firman Allah, maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Surat Al-Hadid, ayat 15. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka tidak beriman kepada Rasul-Nya dan tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh utusan Allah itu. Maka pada hari kiamat mereka akan menemui Allah bersama apa yang telah mereka kerjakan, dan sesungguhnya pada hari itu tidaklah bermanfaat kedekatan dengan seorang sahabat, pertolongan seorang pembesar, dan tidak akan diterima pula tebusan walaupun berupa emas sepenuh bumi. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah arti al-adlu?" Beliau menjawab, "Ia berarti tebusan. Dan mereka tidak akan ditolong, yakni tidak ada seorang pun yang kasihan kepada mereka, lalu menolong dan menyelamatkan mereka dari azab Allah." Berkaitan dengan firman Allah, "Dan mereka tidak akan ditolong," Ibnu Zarir berkata, pada hari itu mereka tidak akan ditolong oleh seorang penolong, sebagaimana tidak akan diberi syafaat oleh pemberi syafaat, dan tidak akan diterima tebusan dari mereka. Pada hari itu, rasa saling cinta batal, suap dan syafaat tidak berlaku, tolong-menolong dan kerja sama lenyap dari manusia dan keputusan berada pada Yang Maha Perkasa lagi Maha Adil yang tidak berguna baginya para pemberi syafaat dan pertolongan. Maka, keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal, dan kebaikan dibalas dengan kebaikan yang setimpal dan pelipat gandaannya, sesuai dengan firman Allah, dan tahukah mereka, di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya mengapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu berserah diri. Surat Asy-Syaffat, ayat 25-26. Dan, ingatlah, ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Tuhanmu, ayat 49. Dan, ingatlah, ketika kami belah lautan untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan, ayat 50. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kami berikan kepadamu ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan para pengikutnya serta menyelamatkan kamu dari kekuasaan mereka dengan ditemani Musa, padahal dahulu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya telah menimpakan azab yang hebat kepadamu. Hal itu karena Fir'aun semoga Allah melaknatnya dirisaukan oleh mimpinya. Dia bermimpi melihat api keluar dari Baitul Maqdis. Kemudian, api itu memasuki rumah-rumah orang-orang Kopti di negara Mesir, namun tidak memasuki rumah Bani Israel. Makna mimpi itu ialah bahwa kerajaannya akan lenyap melalui kekuatan seorang laki-laki dari Bani Israel. Setelah membicarakan dengan para pengikutnya, maka dilaporkan kepadanya bahwa Bani Israel sedang menunggu lahirnya seorang bayi laki-laki di antara mereka yang akan mendirikan negara dan kedudukan tinggi bagi kaumnya. Demikian pula hal yang diutarakan dalam hadis tentang fitnah, sebagaimana yang akan kami kemukakan dalam tempatnya, yaitu surat Taha, insya Allah. Oleh karena itu, Fir'aun menyuruh untuk membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel yang lahir setelah mimpi itu, dan membiarkan anak perempuan hidup. Fir'aun mempekerjakan Bani Israel pada bidang-bidang pekerjaan yang berat dan hina. Hal ini akan dikemukakan secara terperinci dalam surat Al-Qasas, insya Allah. Arti, yang menimpakan kepadamu, ialah senantiasa menyiksamu. Di sini Allah berfirman, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak perempuanmu,
tiada lain supaya menjadi penjelasan atas nikmat yang diberikan kepada mereka yang terdapat dalam ayat, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Maksudnya bahwa Fir'aun dan para pengikutnya itu senantiasa menimpakan azab yang keji kepada mereka, hingga membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Kemudian, Allah mengingatkan mereka akan nikmatnya tatkala Dia menyelamatkan mereka dari azab itu, setelah mendapat ujian yang hebat. Fir'aun adalah nama gelar bagi setiap raja Mesir yang kafir pada saat itu. Ada yang mengatakan bahwa ia dari bangsa Amalikah, dan nama sebenarnya ialah Al-Walid bin Mus'ab ibnu Rayyan. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya ialah Mus'ab bin ibnu Rayyan. Yang mana saja yang dimaksud, semoga laknat Allah menimpanya. Firman Allah, dan pada yang demikian itu terdapat ujian yang besar dari Tuhanmu. Ibnu Jarir menafsirkan, dalam perbuatan kami menyelamatkan kamu dari siksa para pengikut Fir'aun mengandung ujian yang besar dari Tuhanmu, yakni mengandung nikmat, sebagai ujian yang besar bagimu. Penafsiran senada juga disampaikan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya seperti Mujahid, Abu Al-Aliyah, Abu Malik, As-Sadi, dan selainnya. Asal makna al-bala ialah ujian yang kadang-kadang berupa kebaikan atau keburukan, sebagaimana Allah berfirman, dan kami mencoba mereka dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Ibnu Jarir berkata, kata yang banyak digunakan untuk menyatakan ujian dengan keburukan ialah balotuhu, abluhu, bala'an. Sedangkan, ujian dengan kebaikan menggunakan ablihi, ibla'an, bala'an. Dan ingatlah ketika kami membelah lautan bagimu, lalu kami menyelamatkan kamu. Setelah kami menyelamatkan kamu dari kaum Fir'aun, dan kamu pergi dari Mesir bersama Musa, maka pergi pula Fir'aun guna mengejarmu. Lalu kami membelah lautan untukmu. Maksudnya, kami mewahyukan kepada Musa supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Setelah Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah ia. Maka setiap bagian dari belahan itu seperti gunung yang besar. Kemudian, Musa dan orang-orang yang bersamanya melewatinya dan jalan mereka itu diikuti oleh Fir'aun. Ketika mereka berada di tengah-tengah, maka Allah menyatukan kedua bagian lautan menghimpit mereka. Itulah maksud firman Allah, kami tenggelamkan para pengikut Fir'aun, sedang kamu melihatnya. Maksud tersebut juga dikatakan oleh lebih dari seorang ulama salaf. Ada keterangan bahwa, hari ini, adalah hari ditenggelamkannya Fir'aun dan diselamatkannya Bani Israel yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah tiba di Madinah. Dia melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Dia bersabda, hari apakah yang kamu puasai ini? Mereka menjawab, ini adalah hari baik. Pada hari ini Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi telah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Maka Musa pun mempuasainya. Rasulullah bersabda, saya lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka Rasulullah mempuasainya dan menyuruh berpuasa pada hari itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dengan berbagai jalan dari Ayub As-Suktiani. Dan, ingatlah, ketika kami berjanji kepada Musa, memberikan Taurat, sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu, Sem bahanmu, sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 51. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Ayat 52, dan, ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk. Ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah nikmat kami yang telah dianugerahkan kepadamu, yaitu pengampunanku lantaran kamu menyembah anak sapi setelah Musa pergi menuju Mikotrop, tatkala menuntaskan lamanya perjanjian yang berjumlah 40 hari. Perjanjian itu dituturkan pula dalam surat Al-Haraf,
dan kami menjanjikan kepada Musa 30 hari dan kami menambahnya dengan 10 hari. Ada pendapat yang mengatakan bahwa waktu itu bulan Zulkaidah dan 10 harinya merupakan bulan Zulhijjah. Hal itu terjadi setelah mereka selamat dari Fir'aun dan menyelamatkan mereka dari laut. Firman Allah, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa Alkitab yakni Taurat, dan Al-Furqan, yakni kitab yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, antara petunjuk dan kesesatan. Ada pendapat yang bahwa huruf waw pada Wal-Furqan itu sebagai tambahan. Pendapat ini tidak dikenal. Ada yang mengatakannya sebagai athaf kepada Alkitab, meskipun maknanya sama, seperti yang terjadi dalam puisi berikut ini. Kusodorkan kulit kepada pelukisnya, lalu omongan si gadis dirangkai dalam dusta dan kebohongan. Penyair lain mengatakan, alangkah baiknya Hindun dan negeri yang ada Hindun. Ia didatangi orang-orang dari tempat yang tak dekat dan jauh. Dalam puisi itu, dusta dan kebohongan adalah sama. Demikian pula, tak dekat dengan jauh bermakna sama. Agar kamu mendapat petunjuk, melalui Taurat yang merupakan pemisah antara petunjuk dan kesesatan. Masa perjanjian itu setelah terlepasnya mereka dari lautan. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh redaksi ayat dalam surat Al-A'raf, dan berdasarkan firman Allah, sesungguhnya kami telah memberi Musa Alkitab setelah kami membinasakan beberapa generasi terdahulu. Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu, sembahanmu, maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang, ayat 54. Ayat ini mengandung penjelasan mengenai penerimaan tobat Bani Israel oleh Allah Ta'ala karena mereka menyembah anak lembu, tatkala Musa pergi memenuhi perjanjian dengan Tuhannya. Mereka merasa telah melakukan kejahatan yang besar, yaitu menyekutukan Allah, dan mereka memandang diri mereka telah tersesat. Maka mereka berkata, jika Tuhan kami tidak mengasihi kami dan mengampuni kami. Maka Musa berkata, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri karena kamu telah menuhankan anak lembu, maka bertobatlah kepada Tuhanmu. Kata, kepada Tuhanmu, mengingatkan betapa besarnya kejahatan yang mereka lakukan. Yakni, bertobatlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu, dan kamu telah menyembah hal lain bersamanya. Telah diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim dari hadis Yazid bin Harun melalui sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya cara tobat mereka ialah hendaknya setiap orang membunuh orang yang dijumpainya, baik ayah maupun anak, dan membunuhnya dengan pedang. Pada saat itu tidak peduli siapa yang membunuh. Maka orang-orang yang tidak diketahui oleh Musa dan Harun apa yang diketahui dosa mereka oleh Allah mereka mengakui kesalahannya, dan melakukan cara tobat yang diperintahkan. Maka Allah mengampuni orang yang membunuh dan yang dibunuh. Ibnu Jarir berkata, Al-Qasim bin Abi Barrah memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Said bin Jubair dan Mujahid berkata mengenai firman Allah Ta'ala, maka bunuhlah dirimu. Sebagian Bani Israel menyerang yang lain dengan pisau besar, sebagian orang membunuh sebagian yang lain, dan seseorang tidak berbelas kasihan baik kepada yang dekat maupun jauh. Hal itu terus terjadi hingga Musa menyingsingkan bajunya dan mereka melemparkan mayat yang ada di hadapannya sehingga diketahui jumlah korban sebanyak 70.000 orang. Dan Allah menurunkan wahyu kepada Musa, cukuplah bagiku, sungguh aku memandang cukup. Hal itu terjadi tatkala Musa menyingsingkan bajunya. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Az-Zuhri, dia berkata ihwal persoalan ini, maka Musa dan Bani Israel pun sedih karena kematian tersebut. Maka Allah yang Maha Agung menurunkan wahyu kepada Musa,
Apa yang membuatmu sedih? Adapun Bani Israel yang terbunuh, sebenarnya mereka itu hidup di sisiku dan mendapat rezeki. Sedangkan orang yang masih hidup, telah kuterima tobatnya. Maka bergembiralah Musa dan Bani Israel dengan wahyu itu. Itulah maksud firman Allah, maka Allah akan menerima tobatmu, sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dan, ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata." Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya, ayat 55. Setelah itu kami membangkitkanmu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur, ayat 56.